kita memberikan kepada orang lain, niat Anda baik, tapi boleh jadi itu timbul persoalan hukum. Jadi jangan hindari masalah hukum. Justru menurut saya, selain daripada makan, minum, dan kesehatan, masalah hukum ini lebih perlu daripada hal-hal yang kira-kira sifatnya ecek-ecek. Kenapa kita harus belajar masalah hukum? Karena kehidupan kita ini diatur berdasarkan ketentuan. Nah, ketentuan itu adalah hukum. Anda bisa tinggal di hutan. Kalau tidak mau bersentuhan dengan hukum, tinggal di hutan. Ya, jadi yang ada di sana adalah hukum hutan, hukum rimba, binatang yang Anda maksudkan. Yang dimaksudkan binatang. Tapi kalau kita ada di kota susah. Anda pergi ke pasar, Anda pasti lewat jalan. Di jalan raya itu banyak masyarakat, itu kepentingan umum. Namanya wilayah publik itu adalah wilayah hukum. Ya, jadi jangan. Perbedaan antara satu sama yang lain, saya coba berikan sedikit. Kalau saya kurang, tolong dicari, digali lagi. Perbedaan pertama adalah pengetahuan dan kesadaran kita terhadap hukum. Kita tidak terlalu sadar bahwa hukum itu perlu. Kedua, kemampuan kita menghadapi hukum secara moral, mental, dan material. Ada orang secara moral dia mampu berhadapan dengan hukum, ya, tetapi mental belum siap. Mungkin moral dan mental sudah siap, tapi material. Karena sekarang ini jujur aja, kita berurusan dengan hukum tidak ada yang gratis, Pak, nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada yang gratis? Anda keluar dari rumah untuk datang ke kantor polisi, itu pakai transportasi dan pakai biaya. Terlebih-lebih kalau perkara itu sudah lanjut ke pengadilan. Tidak ada ceritanya, tidak biaya. Jadi jangan takut. Kita berhadapan dengan hukum sama dengan kita berhadapan dengan penyakit. Siapa yang pernah meminta orang itu sakit? Tapi kalau penyakit datang, pasti kita obati. Tidak mungkin kita pasar, saya nggak ada uang, saya nggak bisa. Nangis sampai bengek. Nggak bakalan bisa selesai kalau kita tidak minum obat. Silakan, Anda mau cari dukun, dukun pun sekarang bayar. Ya, jadi tidak ada yang gratis. Itu dukun karena Allah Ta'ala, jarang sekali. Ya, apalagi bicara masalah hukum. Ya, tidak ada istilah hukum karena Allah Ta'ala. Negara sudah membentuk, bagi yang tidak mampu boleh menggunakan namanya pos bantuan hukum yang dibiayai negara. Tapi tidak mungkin Anda transportnya dibayar juga negara, tidak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor keberuntungan di saat kita mengurus dan menghadapi hukum itu sendiri. Kadang-kadang kita ketemu dengan penegak hukum yang baik, ikhlas dan bijaksana. Ya, misalnya ketemu penyidik yang jujur, baik, bijaksana, ketemu pengacara ya yang baik, jujur dan bijaksana, ketemu dengan JPU baik dan bijaksana, ketemu hakim baik, jujur dan bijaksana. Insya Allah Anda telah mendapatkan keberuntungan. Tetapi untuk mendapatkan keberuntungan, enggak. Jadi jangan mimpi. Lebih baik kita siap-siap. Itu yang sesi pertama akan saya sampaikan. Nah, sesi yang kedua, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau kita bicara masalah pidana, perdata, dan tata usaha negara, tata usaha negara itu apa? Pidana itu apa? Perdata itu apa? Nah, bicara masalah pidana adalah permasalahan pelanggaran hukum yang bersifat itu sanksinya adalah kurungan. Hukumannya adalah kurungan badan dan denda, itu pidana. Sedangkan yang dibilang perdata adalah kebendaan. Kebendaan yang bersifat, istilahnya apa? Kebendaan dan orang yang bersifat kepemilikan. Ya. Siapa yang paling berhak? Ya, itulah harus diuji secara perdata. Lalu yang dibilang tun itu adalah tata usaha negara. Jadi ketika saudara punya sertifikat itu
atau BPKB itu ditandatangani adalah pejabat tata usaha negara. Nah, ketika timbul sengketa tentang adanya ganda atau adanya hal-hal yang bersifat ini harus dilakukan koreksi oleh pejabat tata usaha negara, maka prosedur untuk melakukan upaya hukum adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT TUN. Hari ini saya akan membicarakan persoalan terkait pidana. Nah, teman-teman, rekan sejawat ataupun penggiat hukum, tentu saja kita selama ini mungkin sudah biasa bekerja, sudah biasa mengurus dan menangani perkara. Tetapi klien kita belum tentu mengerti. Nah, mungkin kepada mereka yang masih belajar hukum, saya perlu kasih tahu. Bicara masalah pidana, ada yang namanya pelapor. Ada namanya istilah somasi. Ini perlu kita ajari kepada masyarakat. Ada yang namanya korban tindak pidana. Ada namanya pelaku tindak pidana. Ada namanya terlapor. Kalau tadi pelapor ada, sekarang ada terlapor. Kemudian habis itu ada namanya tersangka, ada namanya terdakwa, ada namanya penggeledahan, ada namanya penangkapan, ada namanya penahanan. Nah, saya sedikit akan berbicara lebih panjang di sini. Pertama-tama yang kita tahu bahwa dalam perkara pidana yang mengurusi itu terhadap pidana umum itu adalah kepolisian. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu punya tugas. Nah, ini saya perlu sampaikan kepada kita bahwa sebetulnya polisi itu tidak boleh semena-mena kepada masyarakat. Karena kenapa? Polisi itu sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu jelas. Polisi itu adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, di sini ini polisi, jadi masyarakat yang selama ini ketakutan dan yang menjadi momok terhadap polisi, ini saya akan buka rahasianya di sini. Jadi teman-teman, sahabat pengacara Guntur Rimba, pertama-tama kalau bicara masalah masalah pidana, itu garda terdepannya itu adalah polisi. Pidana umum, delik aduan. Ya. Jadi tidak ada satupun perkara yang bisa berproses di pengadilan tanpa melalui kepolisian. Karena undang-undang kita itu menerangkan yang namanya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semua permasalahan semua perundang-undangan atau ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Nah, terkait untuk pidana, ya, perdata maupun tata usaha negara, itu tidak bisa ada yang diputus tiba-tiba tanpa ada proses dilakukan di peradilan umum. Nah, yang namanya peradilan umum, ya seperti tadi, ada namanya pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan pengadilan masalah niaga, semua, ya. Kemudian pengadilan lainnya yang dibawa kekuasaan daripada Mahkamah Agung. Saya tidak perlu membahas terlalu jauh supaya rekan-rekan dan masyarakat tidak terlalu tidak bingung. Saya bicara dulu soal perkara pidana. Pertama, kalau yang namanya perkara pidana itu kita mengenal namanya hukum positif atau asas legalitas.
Asas legalitas itu tidak ada satu perbuatan yang bisa menghukum orang kalau tidak ada undang-undang yang mengatur.